Ini bagus banget karena nggak nyangka banget. Dan ini ternyata remake dari film luar, The Body. Tet, buka tank. Itu si Marisa di depan muka, kebuka jedeng gitu. Terus dia ditimpe lagi sama tuh Marisa tuh yang udah badannya si Marisa. Terus keluarnya lagi gila. Aduh, serem banget. Udah serem, gross lagi. Hah. Marisa, aku suka banget Marisa mainnya tuh santai, sly, cakep. Kok dia bisa ada cewek semenarik dia sama Arya Saloka yang lagi hype ditinggal kawin, nggak ada yang gosip gue. Dia jadi gini, ini film judulnya Dendam Malam Kelam. Dibukanya, pembuka ada cedeng. Anjir, dalam hati gue setiap nonton film seperti itu, gue pasti panggil saudara-saudara gue harus kumpul, temenin gue. Jadi belum pertama buka aja dia ceder. Jadi udah tiba-tiba itu security, dia di kamar mayat. Lu bayangin kamar mayat udah seremnya seperti apa, lu harus hargain security. Lu bayangin kamar mayat di kantor polisi, terus tiba-tiba di lift kebuka, itu si Marisa hantunya, bukan hantunya, Marisa tubuhnya kayak lagi terkapar di lift gini aja udah. Kalau orang udah namanya dinyatakan meninggal walaupun cuma duduk gak ngapa-ngapain, tapi kan udah serem ya, tetap serem. Itu dibikin setting lampunya segala macam juga menyeram aja gitu. Kaget. Terus dia, tapi yang lucu ini, bapak Atut, gaji kamu dinaikkan, pencet. Ya kalau gue mah kabur ya. Dia penasaran. Kalau gue udah anjir hantu cuy, ada Tuhan Yesus pasti gitu kan. Buka tank. Itu si Marisa di depan muka, kebuka jedeng gitu. Terus dia ditimpe lagi sama tuh Marisa tuh yang udah badannya si Marisa. Terus keluarnya lagi gila. Aduh, serem banget. Udah serem, gross lagi. Hah. Udah, tapi si bapak itu malah keluar, langsung lari ke ada telepon box gitu, pencet telepon. Tiba-tiba ada bayangan kayak bayangan hitam jedeng, terus bokol bapak terus kelempar. Wih, pembukaannya aja udah menyeramkan. Gue sepanjang nonton, tolong sini, mau ambil minum aja gue juga takut. Ya enggak lah, gimana nggak takut ya? Ya emang gue penakut. Jadi udah dibuka jeder gitu, dah dimulailah kecurigaan, mulai masuk tuh scene Arya Saloka. Ternyata Arya Saloka tuh suaminya, terus Arya Saloka itu dipanggil polisi, terus tanya kronologinya gimana. Pokoknya kalau polisi kan bolak-balik nanya biar lihat lu ceritanya konsisten atau enggak gitu kan. Tapi dalam perjalanan si Arya Saloka nanya, ada aja lampunya mati lah. Terus nanti si Arya Saloka tiba-tiba tuh teleponnya bunyi, terus yang telepon si Marisa di sini tokohnya namanya Sofia. Lah kan kaget dah. Gimana ini? Si Marisanya kan katanya mayatnya hilang. Nih, si Arya Saloka dibilang nih gue ditipu kali ya. Karena Marisa ini salah satu pemilik farmasi terbesar. Marisa sama si Arya Saloka tuh bedanya jauh. Jadi ceritanya si Sofia ini yang memerankan adalah Marisa itu adalah seorang pengusaha. Dia punya Hexa Group, itu perusahaan farmasi yang sangat besar dan terkenal. Jadi dia mengkaji meneliti. Sedangkan Arya Saloka tadinya cuma mahasiswa biasa, tapi mahasiswanya cerdas cemerlang. Jadi dia pokoknya singkat cerita nggak tahu gimana, pokoknya mereka menikah. Memang udah jalannya kali ya, tiba-tiba si Arya Saloka lagi benerin motor di pinggir jalan, disapa lah sama si Marisa. Kan Marisa tuh ceritanya waktu itu di suatu tempat jadi pembicara. Kami yang waktu kemarin ada di konferensinya ya, si ini kenalan. Akhirnya ternyata nih cowok, kan itu konferensi 3 hari, jadi tumbuhlah menjadi cinta. Ternyata nih cowok juga cerdas, dia bisa memberi POV-nya karena dia tuh ahli kimia, pokoknya ngerti obat-obatan segala macem gitu kan. Mulailah bergulir ceritanya. Jadi si Arya Saloka diminta untuk menceritakan proses ketemunya. Terus ternyata ada si Arya Saloka itu dapat perjanjian prenup postnup kali ya, kalau udah selesai nikah ya, postnup. Jadi postnup si Marisa ada poin yang bahwa tidak boleh selingkuh, dan itu polisi juga berdapat. Jadi polisinya pokoknya cecer terus, which is dalam itu si Arya Salokanya yang tiba-tiba ke kamar mandi, di kamar mandi tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba ada turun surat-surat yang dari Sofia, which is ternyata isi suratnya adalah aku menunggumu sayang atau apa. Ternyata itu adalah teks yang Arya Saloka pokoknya beberapa malam sebelum meninggal istrinya itu. Jadi si Arya Saloka textingan sama cewek ini adalah muridnya dia. Jadi Arya Saloka itu udah istilahnya udah jadi direktur di farmasinya si Sofia. Terus si Arya Salokanya ngajar jadi dosen. Ternyata ada affair dan Marisa mulai curiga. Terus dia waktu itu ketemu sama orang, dia bilang, oh ya ini lawyer perusahaan doang kok, gini. Ternyata itu adalah seorang detektif swasta. Dan akhirnya si Arya Saloka pokoknya kayak, jadi jawabannya tuh banyak, salah benar, dia kan polisi makin curiga. Terus belum lagi yang menjijikan sekali waktu dia ada surat jatuh yang isinya kata-katanya, pokoknya persis kata-kata textingnya dia ke cewek yang selingkuhannya dia itu.
Terus dia berusaha sobek-sobekan biar nggak ketahuan polisi kan. Terus dia buang ke toilet, terus dia mau nge-flush, ternyata polisi mati. Terus tau nggak apa yang dia lakukan? Dia ambil terus makan dulu. Terus makan, bayangin itu toilet udah lama nggak udah begitu, terus makan. Wah pokoknya dia pengen muntah, terus gedor polisi takut dia kabur kan. Udah, terus dalam perjalanannya juga jadi mati lampu nyala, terus kayak ada bayangan, ada apa, jadi jeder. Terus memang terus si yang Arya Solokanya ngakunya cewek itu kan texting terus, telepon terus segala macam. Arya Soloka kalau tanya siapa itu tadi, oh itu adik saya. Terus polisi lama-lama curiga sampai si Arya Solokanya dikurung sendiri dalam suatu ruangan. Udah tunggu, ternyata katanya ada lampu mati lagi. Terus polisinya ngejar, nyari kok bisa lampunya mati, pokoknya berusaha lah, bener kan. Dan di situ tiba-tiba ternyata kan kata yang jaga di depan, udah tenang aja, dia nggak akan kemana-mana. Sebelahnya kamar mayat. Terus si Arya Soloka dengar suara pokoknya kayak apa ya, kayak kamu, pokoknya kayak si suaranya si Sofia gitu loh. Sampai si Arya Soloka masuk dong ke kamar mayat tersebut. Serem banget kan. Terus sudah dia masuk ke kamar mayat tersebut, tiba-tiba kayak ngeliat bayangannya si Marissa, bayangannya si Sofia ini. Wah, dia bukannya hebat loh, dia bukannya takut, dia kayak makin, karena di otaknya dia, ini pasti gue dibohongin nih, karena Marissa ini kan pintar banget, dia berarti belum mati, dia cuma mau ngejebak gue, kata dia gitu kan. Terus udah tuh, dia samperin tuh, ternyata gak ada. Kamu nyariin saya? Kaget deh, mana suaranya Marissa tuh kan kayak hypnotize banget ya, merdu, cantik, tapi kalau di film hantu dikasih efek-efek jadi menyeramkan. Terus tiba-tiba telepon bunyi, terus diambil. Pas dilihat mayatnya, mayat siapa? Ternyata mayat si detektif swasta itu. Panik dia, loh ternyata detektif swasta yang udah meninggal juga. Semakin dia curiga sama Marissa. Gila nih otak cewek ini, dia sakit hati sama si Marissa, dia dikerjain sama Marissa ini kan. Dia angkat teleponnya, loh ini yang dilihat tuh kan si Sofia yang nelpon, berarti kan masih hidup kan? Kamu siapa? Iya ini ada di restoran ini ada handphone ketinggalan. Loh istri saya meninggal, katanya. Innalillahi, katanya cewek itu dengan ininya. Loh tapi kok ada di kamu? Coba kamu lihat, apa istri saya ada di situ gitu. Lah gimana sih kamu sendiri yang bilang meninggal, kok gue suruh ngecek istri lo gitu kan. Ya pokoknya yaudah, itu di restoran mana, katanya dia gitu. Sudah, dia kan makin curiga, ini Sofia masih hidup nih, berarti gua dikerjain nih, lu mau ngelakuin apa sama gua gitu. Jadi kayak marah dia. Terus udah akhirnya dia telepon si cewek itu, kamu cepet kesini, lihat itu handphonenya si Sofia ada di sini. Terus pokoknya cewek, aduh aku tuh takut. Terus kata cewek itu, dia ada yang kayak ngikutin dia. Terus pas cewek ini di rumah juga kayak dia digedor-gedor, terus dia berusaha kabur. Terus udah, kamu pergi, karena si Arya ini cinta banget sama si mahasiswanya yang jadi pemainnya siapa, Davina Karamo. Ya iyalah, cantik banget gitu loh. Udah, terus pas terakhir bilang apa namanya ke si Armannya, aduh aku nih kayaknya ada ngikutin nih gitu. Wow, pokoknya brak gitu. Langsung kaget kan si Arya Soloka, si cowok ini kan langsung, aduh gimana ini gitu. Terus dia akhirnya mengaku sama polisi. Dia ceritakan kejadiannya, bagaimana dia berusaha, jadi yang dia kasih tetesan namanya X800 atau apa, jadi itu cairan yang diproduksi oleh kantornya dia sendiri dan dia siapkan. Itulah cara dia membunuh si Sofia ini. Jadi lu begitu itu, jadi lu kayak ada waktu jeda antara 8 jam, jadi lu gak langsung meninggal, gak langsung kolaps. Terus dia langsung mikir kayaknya apakah itu kan masukin ke wine, apakah wine-nya ditukar atau segala macam. Pokoknya dia ceritain, tolongin pacar saya, aduh tolongin nanti dia hilang gini. Terus polisi kan cari kan, ternyata pas sampai itu apartemennya tuh kayak sudah lama tidak tinggalin gitu kan. Jadi si Anya kan, loh jadi ceweknya ada atau enggak kok begini. Jadi dia kayak mempertanyakan dirinya, tapi nggak ketemu juga tuh cewek, tapi chatnya ada, teleponnya bener nyata. Ini gimana, pokoknya cari. Terus tiba-tiba pas lagi tegang-tegangnya dia begitu, telepon, mayatnya Sofia ketemu, ternyata ada di suatu tebing. Kejar dong ke sana, bener mayatnya ada. Terus dia bingung, jadi siapa ini yang ini? Jadi ini sebenarnya ceritanya apa aku udah kerjain. Pokoknya dia semakin parno. Nah di sini inilah ternyata apa yang terjadi. Ternyata memang Sofia dibunuh karena akan kesalahan masa lalu mereka. Jadi kamu harus nonton, karena di sini siapa yang ngebunuh, siapa yang melakukan itu semua. Yang jelas selama film ini itu tegang. Ternyata dibaliknya tuh kayak plot twistnya tidak bisa ditebak sama sekali deh. Tapi aku jadi bingung, kalau kayak gitu kan Marissa muncul di awal doang, munculnya sedikit, yang banyak yang main Arya Saloka. Kalau kayak gitu yang dapat uang yang banyak siapa ya? Kok gue jadi mikirin gitu deh. Enak juga sih kalau jadi main film terus kita mostly tidur, digaji, dibayarnya full pemeran utama, tapi actingnya bagus banget. Lu wajib nonton, ini bagus banget karena nggak nyangka banget. Dan ini ternyata remake dari film luar, The Body, tapi penyajiannya berbeda dan ini eksekusinya bagus. Plot twistnya nggak nyangka, jadi wajib nonton. Dendam Malam Kelam sekarang udah ada di Netflix, jadi tonton ya, wajib.